Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahdisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Wahai ananda semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat Allah ditambah. Oleh sebab itu, maka wahai ananda semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai ananda semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Akan tetapi jika engkau ingkar atau kufur atau mengingkari atau melawan Allah Subhanahu wa taala atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Oleh sebab itu, wahai ananda semuanya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhatullah, wahai ananda semuanya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari ini sering terjadi permasalahan-permasalahan, bahkan ada dalam fenomena keseharian kita itu banyak sekali kejadian yang kurang pas di hati kita. Terkadang kita sebagai siswa sekolah dalam kondisi pandemi belajar, kok jaringannya lelet. Wah, tapi tenang, jangan marah. Terkadang kita menerima pelajaran dari ustadz atau guru-guru kita, kemudian kita kurang paham. Tetapi ketika kita bertanya kepada ustadz kita, belum direspon, tapi tenang, jangan marah. Terkadang kita menjadi wali kelas, diprotes habis-habisan oleh wali murid, tapi tenang, jangan marah. Terkadang kita bahkan kadang-kadang SPP kita itu kadang nunggak-nunggak atau tertunda pembayarannya karena kondisi pandemi corona. Tenang, jangan marah. Oleh karena itu, wahai ananda semuanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Maka dari itu, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak marah-marah, atau bagaimana kiat-kiatnya supaya kita tidak marah? Yang pertama, ketika marah maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Marah itu pada dasarnya berasal dari setan. Setan terbuat dari api. Oleh karena itu, apabila kita marah, apabila keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua, maka segera kita berlindung kepada Allah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan keinginan saya yang terbaik ini Engkau ridhoi, Engkau beri petunjuk sehingga orang tua kita menjadi tidak marah lagi, sehingga kita tidak marah kepada orang tua kita. Wahai ananda semuanya, kemudian bagaimana caranya yang kedua supaya kita tidak
bisa marah-marah atau kiat-kiat supaya kita menahan amarah? Yang jelas ketika kita marah, yang kedua mestinya ada teman. Yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, namanya saja manusia, maka kalau lupa itu wajar. Maka ketika kita marah, paling tidak ada teman atau saudara kita atau orang tua kita atau paman kita atau acil kita dan lain sebagainya, itu mengingatkan kepada kita jangan marah, mengingatkan bahwa marah itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kiat-kiat supaya kita tidak marah atau kiat-kiat kita dalam menahan marah, yaitu mengambil posisi yang berbeda dengan ketika kita waktu marah. Misalnya ketika kita berdiri, maka kita ambil posisi duduk, ketika duduk ambil posisi baring dan lain sebagainya. Yang jelas ketika kita marah, maka kita berusaha merubah posisi diri kita. Kemudian kita ingat bahwa kita ini ketika marah maka perlu ada posisi yang berbeda. Kemudian selanjutnya, bagaimana kiat-kiat untuk menahan marah? Selanjutnya yaitu apabila kita marah atau kita kecewa atau misalnya kita jengkel sama siapapun, maka bersegeralah mengambil air wudhu, karena sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Setan berasal dari api, maka kalian dengan berwudu insya Allah akan segera dingin. Lihatlah ombak yang ada di laut, itu tidak pernah berhenti dia. Maka bagaimana caranya? Kita harus belajar dengan ombak yang dari laut itu, bahwa sesungguhnya apabila engkau istiqomah seperti ombak di laut dalam rangka menahan marah, insya Allah kemarahan-kemarahan akan bisa kita jaga dan kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik di dalam keadaan sempit maupun di dalam keadaan lapang, mereka menahan amarahnya dan mereka memberi ampunan atau memberi maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wahai ananda semuanya, alhamdulillah, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi saya juga kepada ananda sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah seperti ombak di laut dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, karena sesungguhnya barang siapa yang menuntut ilmu maka dimudahkan jalannya menuju ke surga. Semoga menjadi baik. Wallahu muwafiq ila sabilit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.